apa saja yang diciptakan Tuhan pada 4 hari pertama. Itu pada hari yang pertama Tuhan menciptakan terang. Pada hari yang kedua Tuhan menciptakan udara dan cakrawala atau langit. Pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan pohon-pohon yang tinggi, menciptakan pohon-pohon yang tinggi, bunga-bunga yang indah, dan matahari, bulan, bintang-bintang. Makanan dulu, makanan yang kesini dulu. Nih, makanan yang lezat. Kecil tulisannya. Kecil ya. Lanjut dulu. Sebisanya yang Miel baca. Makanan yang lezat untuk dimakan. Makanan yang lezat untuk dimakan pada hari yang keempat. Tuhan menciptakan kemudian matahari, bulan, dan bintang di langit untuk memisahkan siang dan malam. Oke, kita lanjutlah. Kasihan Mielnya. Dia baca dari layar itu udah gitu kecil. Carla, boleh lanjut Carla. Carla punya buku sendiri ya, jadi bisa berlanjut. Miel harus baca dari layar dia. Kasihan. Ayolah Carla baca. Kemudian hari kelima pun tiba. Bumi ini telah siap untuk langkah berikutnya. Dari rencana Tuhan yang istimewa. Tuhan bicara, dan tiba-tiba udara pagi yang tenang terisi dengan ratusan nyanyian yang merdu. Burung kulintang yang kecil berwarna coklat menyambut pagi hari dengan kicauan yang gembira. Burung garnidal yang merah menyanyikan cit-cit dari pohon cedar. Burung jay yang kebiruan terbang menari-nari dengan sayapnya yang berwarna biru cerah. Burung nuri yang berwarna merah di dadanya melompat ke sana kemari di atas hamparan rumput yang hijau dan segar. Oke, boleh dilanjutkan Sarah? Dapatkah engkau bayangkan apa jadinya kalau tidak ada burung-burung di udara, tidak ada burung jalak atau merpati yang mengucapkan selamat malam kepadamu, tidak ada burung pelatuk yang mematuk ratat di lubang pohon yang tua, tidak ada burung beo yang menyanyi dari tempat bertenggernya. Tuhan menciptakan burung-burung untuk memberikan kebahagiaan dan kegembiraan kepada kita. Dia mau supaya kita pun membagi kebahagiaan ini kepada orang lain. Kemudian Tuhan berbicara dan memerintah kepada air untuk terisi dengan makhluk hidup. Tuhan menciptakan ikan paus yang besar dan ikan mas koki yang kecil, belut dengan lampu listriknya dan kerang. Ada juga tanaman laut dan binatang laut yang bintang laut yang masih banyak lagi. Tuhan merencanakan supaya kita mempunyai banyak waktu untuk belajar semua ciptaannya ini dan cara hidup mereka. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Boleh dilanjutkan Evelio? 3 hari yang ke-6 dari penciptaan tiba, para malaikat pasti bertanya, apalagi yang akan diciptakan Tuhan? Dapatkah Dia menciptakan yang lain yang baru? Oh ya, dan sekarang mulailah hari yang paling menyenangkan. Tuhan berbicara dan bumi ini dipenuhi dengan binatang-binatang sudah barang tentu. Tidak ada satupun yang mempunyai nama. Dia membuat singa yang besar dan kuat, jerapah yang lehernya panjang,
yang meraih daun-daun dari puncak pohon, dan gajah dengan telinganya yang lebar. Dia membuat kera yang bergantungan di pohon dengan ekornya yang menggendong bayinya, seekor tikus yang memungil, dan masih banyak lagi. Berapa jenis binatang yang engkau dapat sebutkan? Betapa waktunya yang menggembirakan bagi malaikat-malaikat menyaksikan bagaimana Tuhan membuat semua binatang-binatang ini. Oke, boleh dilanjutkan, Siren? Tetapi Tuhan belum selesai. Sekarang malaikat-malaikat itu memperhatikan saya dapat membayangkan mereka menarik nafas mereka. Apa yang Tuhan sedang buat. Kemudian berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Tuhan mengambil debu tanah dan membentuk seorang laki-laki, seorang yang sesuai dengan gambar dan rupanya. Tuhan membuatnya dengan sangat hati-hati, dengan kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, tangan untuk mengangkat barang, dan jantung untuk memompa darah. Tuhan tahu fungsi dari tiap bagian tubuh manusia, jadi Dia membuatnya dengan betapa bijaksananya Tuhan itu. Oke, silakan dilanjut, Wilson. Kemudian Tuhan menghembuskan napas hidupnya tepat ke hidung manusia itu. Tiba-tiba mata manusia itu terbuka, dan yang pertama dilihatnya adalah penciptanya. Saya yakin Tuhan tersenyum waktu manusia itu memandang kepadanya. Dia menamai manusia pertama itu Adam. Kemudian Tuhan membuat istrinya yaitu Hawa. Dia menjadikan mereka suami dan istri. Suatu hari nanti mereka akan mempunyai anak-anak. Oke, dilanjutkan, silahkan Jesslyn. Tuhan membuat Adam dan Hawa untuk saling mengasihi dan saling menolong. Saya yakin Tuhan mengajarkan Adam dan Hawa bagaimana saling membahagiakan satu sama lain. Dia mengajarkan mereka untuk saling berbuat baik dan tidak mementingkan diri sendiri. Apa kira-kira Tuhan memberitahukan mereka bahwa tersenyum adalah lebih baik daripada cemberut? Barulah kemudian Tuhan menaruh semua petunjuk ini dalam Alkitab. Kita dapat membaca di dalam Alkitab bagaimana memiliki rumah tangga yang bahagia seperti yang Tuhan rencanakan. Sekarang penciptaan sudah selesai. Engkau dapat melihat mengapa Tuhan menciptakan semua yang indah-indah terlebih dahulu. Dia membuatnya untuk Adam dan Hawa, manusia pertama. Dan Dia juga membuatnya untukmu dan untuk saya. Semua ciptaan menunjukkan kasih Tuhan yang besar bagi kita. Itu juga menunjukkan kasih-Nya bagi semua orang yang belum mengenal Dia. Apa yang dapat engkau lakukan untuk berbuat baik bagi keluargamu? Oke, terima kasih sudah membacanya. Ini juga sekaligus membaca untuk teman-teman yang belum punya buku. Saat ini Mem kasih waktu sekitar 7 menit saja ya. Kan kita udah sama-sama dengar. Kita udah sama-sama baca, dengar dan baca. Sekarang Mem kasih untuk kembali ke setiap orang, baca ulang, kemudian apa inti dari pelajaran kita ini? Kemarin untuk yang hari Rabu, yang kita pelajari Rabu lalu, besok cerita pakai peta konsep. Untuk hari ini beda.
Kamu akan cerita setelah kita baca ulang, kira-kira teman baru bagi Yesus, bab 2, teman baru bagi Yesus. Ringkasan singkatnya apa? Oleh karena itu, Mem kasih waktu 7 menit untuk baca ulang boleh, mempersiapkan diri boleh. Silahkan semuanya. Sementara teman-teman yang nggak punya buku, Mem share di sini ya, boleh baca di sini ya teman-teman. Oke, silahkan. Yang punya buku baca ulang kembali, kemudian nanti setelah ini setiap orang akan kasih teman baru bagi Yesus. Menurut saya cerita hari ini tentang ini, ceritakan sedikit cerita ringkasnya. Ya, apa poinnya? Oke, silahkan dilakukan 7 menit dari sekarang. Sekarang 8.32 berarti nanti kita akan selesai. Mulai Mem tunjuk tiap orang jam 32 tambah 7 berarti sekitar jam 8.40 lah ya. Silahkan. Yang nggak punya boleh lihat di sini ya, boleh baca ulang di sini ya, yang belum punya buku ya. Apa sih inti dari teman baru bagi Yesus ini yang kita sudah baca ini? Ceritanya tentang apa kita hari ini? Ngapain? Yang kemarin hari pertama sampai hari keempat. Kalau hari ini hari keberapa dan kenapa? Ada apa yang diciptakan? Ya, itu yang kalian cari. Apa yang diciptakan hari ini itu apa? Contoh-contohnya apa? Terus kenapa itu diciptakan baru sekarang? Kenapa enggak kemarin? Ada tadi ya alasannya ya. Kenapa pertama Yesus ciptakan ini untuk apa? Terus bagaimana caranya Yesus ciptakan? Itu dicari tahu dari dalam. Ya, silakan Mem share screen dulu untuk lembar pertama. Nanti kalau sudah selesai baca baru lembar kedua. Teman-teman yang punya buku enak tinggal lihat di bukunya ya. Mem izin ke toilet. Oke. Lembar kedua ya untuk teman yang nggak punya buku ya, boleh baca pelan-pelan.
Ma'am, Oke. Dua menit lagi ya, Mem kasih ya, 2 menit lagi. Iya, Ma'am. Oh, Misael sudah ada. Cepat Misael ambilnya. Kapan Misael ambil? Kemarin. Ma'am. Oh, kemarin bagus. Oh, cepat Misael. Oh, Misael tinggalnya cuma di Gunung Sari bawah ya? Iya, Ma'am. Oke, bagus. Nanti Miel sama Nael boleh ya? Mau infokan aja, mau digojekin boleh. Digosenin boleh ya? Biar cepat juga. Iya, Ma'am. Oke. Oke, sekarang Mem akan tunjuk sesuai dengan daftar yang ada di catatannya Mem ya. Lalu setiap orang akan memberikan cerita ringkasnya dari sini. Pada saat kamu memberikan cerita ringkas, matamu nggak ke buku ya, tapi ke layar, ke teman-teman. Oke, siap? Oke. Untuk yang pertama, kita mulai dari berdasarkan abjad. Jadi yang pertama adalah yang namanya sama seperti Mem abjadnya. Siapa ya? Oke, silahkan dari A. Abi, Mem. Oke, iya, Abi sama Bi. Jadi Mem juga kalau disuruh giliran pasti di awal karena Anike namanya. Ayo Bi, silakan Bi. Oke, jadi tutup dulu. Jadi ringkas aja kan, Mem? Iya, ringkas aja. Apa yang Abi tangkap hari ini? Pelajarannya apa? Coba. Ringkasannya dari bab 2, teman baru dari Yesus, dibilang di bacaan situ, kami mengulangi apa yang kami telah pelajari di bab 1, yaitu 4 hari penciptaan. Habis itu, Tuhan pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan manusia sebagai teman bagi Yesus. Firman Tuhan berfirman baiklah kami akan membuat manusia
bagaikan gambar dan rupa kami. Saat itu Tuhan membuat Adam, yaitu manusia pertama, dan istrinya, dan manusia kedua, yaitu istrinya Hawa. Tuhan mengajarkan mereka bagaimana cara berbuat baik dan membuat satu sama lain gembira. Aja ya, Mem. Oke, berikutnya adalah Carla. Silahkan Carla. Kamu tuh suka mau buka dulu. Mem, Beatrix dulu dong, Mem. Oh, kenapa Beatrix jadi di akhir ya? Oh, ini berdasarkan nomor berarti. Oke, nanti ya. Jadi di daftarnya Mem berdasarkan dari absen sana karena Beatrix baru masuk, nama Beatrix ada di bawah sebelum Sarah. Sama namanya Mars, Misael, Alvarez ya. Jadi sekarang Carla dulu ya. Yuk Carla, yuk. Teman baru bagi Yesus. Sebelumnya kita sudah belajar tentang 4 hari penciptaan Tuhan. Pada hari pertama Tuhan menciptakan terang, hari yang kedua Tuhan menciptakan udara dan cakrawala. Hari yang ketiga Tuhan menciptakan pohon, bunga, dan makanan. Pada hari yang keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang di langit. Carla, boleh lihat ke layar, Carla? Boleh lihat ke layarnya, Carla? Ya, karena kalau lihat ke sini, siapa tahu kok. Yes. Untuk memisahkan siang dan malam. Kemudian hari kelima, Tuhan menciptakan. Hari kelima, Tuhan menciptakan jenis-jenis apa tadi tuh? Ada burung. Hari yang kelima Tuhan menciptakan apa itu? Jenis-jenis burung kan? Burung apa aja? Tuhan menciptakan binatang-binatang. Kemudian hari ke-6 pun tiba. Tuhan menciptakan manusia pertama di bumi yang bernama Adam dan Hawa. Oke. Oke, Carla. Masih? Kok adiknya kelas 2 cerita. Oke, kita next ya. Next, Cerin. Silahkan. Cerin. Teman baru. Cerin, silahkan Cerin. Buat suaranya Cerin biar kami bisa dengar. Teman baru bagi Yesus. Sebelumnya kita sudah belajar tentang 4 penciptaan Tuhan. Sekarang hari yang ceritakan pakai ceritamu, pakai bahasamu masing-masing. Contohnya gini. Jadi kemarin teman-teman kita kan udah belajar tuh penciptaan hari pertama, yaitu apa, hari kedua. Pakai jangan ini kan bahasa buku. Jadi ketahuan kalau kamu lihat buku ketahuan sebelumnya kita itu bahasa buku. Pakai bahasa sendiri. Nah, hari ini di pelajaran 2 ini teman-teman kita belajar tentang penciptaan selanjutnya itu hari kelima. Hari kelima Tuhan ciptakan ini. Contohnya ini hari ke-6 ini lalu Tuhan juga gitu loh ceritanya. Ya, apa yang kami dapat? Silakan.
Sebelum kemarin kita sudah belajar tentang 4 penciptaan, yaitu hari pertama, yaitu hari Nge-lag ya. Oke, Cerinnya sedang keluar sepertinya, nge-lag ya. Kita next dulu dong ke Edric. Edric. Saya mengambil inti dari bacaan ini adalah sebelum Tuhan menciptakan manusia dan terlebih dahulu menciptakan yang indah-indah dulu. Itu semua dibuat untuk manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, dan itu juga dibuat untuk kita semua. Terima kasih. Oke, Drake. sorry tadi keluar. Next. Ada kelah Evelio. Silakan Evelio. Maaf ya, Mem, cuman intinya. Sebelumnya kan kita sudah pelajari yang hari pertama sampai hari ketiga. Sekarang kita lanjutin ke hari yang keempat. Hari yang keempat, Tuhan membuat burung-burung dan binatang-binatang yang di laut. Hari kelima Burung-burung Evelio. Oh ya, hari keempat Tuhan membuat Terang, benda-benda penerang. Ya. karena seperti kayak matahari, bintang dan bulan. Hari kelima Tuhan membuat burung-burung di udara dan binatang-binatang seperti kayak ikan, bintang laut di laut. Hari keenam Tuhan membuat binatang-binatang darat dan manusia. Manusia pertama Adam, dengan Tuhan membuat istrinya itu Hawa. Oke, terima kasih. Berikutnya Farel. Kesimpulannya, sebelumnya kita itu sudah belajar di bab 1 yang 4 hari penciptaan, dan pada bab kedua mengenai 6 hari penciptaan. Jadi pada hari kelima itu Tuhan membuat benda penerang. Contohnya seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Lalu pada hari ke-6 Tuhan membuat makhluk hidup seperti hewan dan juga manusia. Tuhan membuat manusia dengan berhati-hati. Jadi Oke? Oke, kita lanjut Viren. Oke. Teman baru bagi Yesus. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai 4 hari penciptaan. Hari pertama Tuhan menciptakan
terang. Hari kedua Tuhan menciptakan udara dan cakrawala. Pada hari ketiga Tuhan menciptakan tanaman, yaitu pohon-pohon dan bunga-bunga. Pada hari keempat Tuhan menciptakan benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang. Pada hari kelima Tuhan menciptakan banyak hewan seperti burung, singa, dan banyak burung, monyet, dan lain-lain. Hari keenam Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Oke, kita lanjut. Gerald. Bab 2 menceritakan hari kelima dan keenam. Hari kelima Tuhan membuat hewan laut dan burung. Hari keenam Tuhan menciptakan hewan darat dan manusia. Pelajarannya, Tuhan menciptakan yang kita butuhkan dulu baru manusia. Itu adalah salah satu bentuk kasih Tuhan kepada manusia. Oke, berikutnya adalah Jesslyn. Bab 2, teman baru bagi Yesus. Sebelumnya kita sudah belajar 4 hari penciptaan. Ini telah siap untuk diciptakan lagi. Dan saat Yesus berbicara di hari yang tenang, Yesus mendengar suara yang sangat merdu di atas, yaitu burung. Dan Yesus membuat air di sungai dan menciptakan hewan-hewan di laut. Dan Yesus juga membuat manusia. Yesus mengambil debu tanah dan membentuknya seperti yang ada di gambar. Dan Yesus menghembuskan nafasnya kepada manusia itu. Dan Yesus sangat senang saat melihat manusia pertama yang diciptakannya. Dan Yesus memberinya bernama Adam dan membuatkan istrinya yaitu Hawa. Yesus membuat mereka menjadi suami dan istri karena Yesus tahu suatu hari nanti mereka akan mempunyai anak-anak. Yesus mengajarkan mereka untuk tidak mementingkan diri sendiri dan harus mengasihi satu sama lain, menyayangi satu sama lain. Oke, Jesslyn, pertanyaan Mem, yang di belakangmu itu hari apa diciptakan, Jesslyn? Mem lihat itu, yang di belakangmu itu sedang dengan senangnya dia berenang-berenang. Hari apa itu diciptakan, Jesslyn? Coba lihat yang di belakang Jesslyn itu. Hari keberapa? 5. Hari kelima, burung di udara dan ikan di laut ya. Jadi yang di belakang Jesslyn itu hari kelima. Oke, next adalah Johannes, tidak ada ya. Johannes kita skip, tidak ada, tidak masuk. Next berikutnya. Oh, ada. Tadi kok nggak ada Johannes? Oke, silakan Johannes. Jadi teman-teman kita sudah belajar dari hari penciptaan pertama sampai yang kelima. Hari yang sampai keempat. Hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang yang di udara dan di air. Setelah itu hari ke-6 Tuhan menciptakan Adam manusia dari debu tanah dan debu tanah. Tuhan menciptakan orang pertama, namanya itu Adam, dan dibuat istrinya, namanya Hawa.
Hawa dan Adam diciptakan Tuhan sebagai suami istri karena Tuhan Tuhan telah tahu Adam dan Hawa nanti mempunyai anak-anak. Jadi kita telah tahu kebaikan Tuhan kepada kita. Apapun yang kita perlukan pasti diberikan. Oke, next adalah Keino, silakan. Saya akan mengambil inti dari yang Tuhan menciptakan hari kelima, di mana Tuhan menciptakan burung-burung yang indah seperti burung beo, burung merpati yang biasanya berkicau di pagi hari juga, dan Tuhan bisa membanggakan kita dengan indahnya burung-burung itu. Oke, next. Kevin masih sakit, kita next skip. Sekarang Kevin, silahkan Kevin. Oke, halo teman-teman. Saya akan menceritakan bab 2 yang berjudul Teman Baru bagi Yesus. Saya akan menceritakan penciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari pertama, Tuhan menciptakan bumi dan terang. Hari kedua, Tuhan menciptakan udara dan cakrawala atau langit. Hari ketiga, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti pohon dan bunga. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda terang, yaitu contohnya matahari, bulan, dan bintang yang memisahkan siang dan malam. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang-binatang, yaitu binatang air, binatang darat, dan binatang udara. Contoh binatang air yaitu ikan, dan contoh binatang darat gajah, dan contoh binatang udara burung. Hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia yang pertama. Tuhan membuat mereka yang berbentuk serupa dengan Allah. Akhirnya Tuhan memberikan nama kepada manusia yang laki-laki adalah Adam, dan kepada perempuan adalah Hawa. Akhirnya Tuhan menyatukan mereka supaya mereka mempunyai anak yang akan memenuhi bumi. Sekian dari cerita saya, terima kasih. Wah, komplit sekali Kevin, terima kasih. Next, Kirana. Bab 2, teman baru bagi Yesus. Kita sudah belajar mengenai 4 hari penciptaan, yaitu hari pertama Tuhan menciptakan terang. Yang kedua, hari kedua Tuhan menciptakan udara dan cakrawala atau langit. Hari ketiga Tuhan menciptakan pohon-pohonan tinggi, bunga-bunga yang indah, dan makanan yang lezat. Hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima. Dan kita masuk di hari kelima. Hari kelima, Tuhan menciptakan ratusan hingga ribuan burung-burung yang indah dan ikan. Hari yang ke-6, Tuhan menciptakan manusia yang pertama, yang bernama Adam. Dan Tuhan juga menciptakan istrinya yang bernama Hawa. Yesus menjadikan mereka suami istri karena Yesus Tuhan tahu kalau mereka akan mempunyai anak-anak. Oke, next adalah Michelle. Nanti dulu Ivan bilang, aku mau cerita, tunggu ya Ivan, nanti habis aku cerita baru nangis ya, bilang. Si Putri masih punya adik kecil kan nggak bisa kita rem untuk nangis, biar Ivannya pergi dulu. Oke, Put.
Teman-teman, sebelumnya kita kan sudah belajar mengenal 4 hari penciptaan. Jadi penciptaan yang kelima adalah Tuhan menciptakan udara yang di burung yang di udara, dan Tuhan menciptakan ikan yang di laut. Pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia yang pertama yaitu Adam dan Tuhan Nge-lag? Nge-lag kayaknya. Oke, kita lanjut dulu ke Sarah. Suara Mem kecil. Sarah. Baik teman-teman, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang penciptaan hari pertama sampai hari keempat. Ya, teman-teman masih mengingat penciptaan 4 hari pertama. Nah, sekarang kita di bab 2 ini kita membahas tentang penciptaan hari kelima dan hari ke-6. Hari kelima, Tuhan menciptakan burung-burung di udara dan juga hari kelima Tuhan menciptakan burung-burung di udara dan juga ikan-ikan di laut. Apakah teman-teman bisa membayangkan jika di bumi ini tidak ada suara burung berkicau? Hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang-binatang darat dan juga Tuhan menciptakan manusia atau kita. Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan manusia yang kedua yaitu Hawa. Mengapa Tuhan menciptakan manusia di hari yang ke-6? Karena jika manusia diciptakan pada hari yang pertama, manusia tidak akan hidup dengan waktu yang lama karena belum ada tumbuh-tumbuhan dan juga bunga-bunga. Terima kasih. Oke, next, Ferlin. Sharon, Mem. Ferlin. Oke, teman baru bagi Yesus. Teman baru bagi Yesus adalah hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan udara dan cakrawala dan langit. Hari ketiga Tuhan menciptakan pohon-pohon yang tinggi, bunga-bunga yang indah, dan makanan lezat untuk dimakan. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang di langit untuk memisahkan siang dan malam. Dan hari kelima, Tuhan menciptakan burung-burung di udara dan juga ikan yang ada di laut.
Dan hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Oke, kita lanjut ya. Wilson. Oke, Wilson. Hari pertama Tuhan ciptakan terang. Hari kedua Tuhan ciptakan udara dan cakrawala dan atau langit. Hari ketiga Tuhan ciptakan pohon-pohon yang tinggi. Hari keempat Tuhan ciptakan matahari, bulan, dan langit-langit. Bintang kecil untuk hari kelima pun tiba. Bumi ini siap. Tuhan menciptakan terang. Hari kelima pun tiba. Bumi ini telah siap untuk langkah berikutnya. Dan dari rencana Tuhan yang istimewa. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Sudah, Mem. Oke. Karena ini sudah waktunya istirahat, nanti yang belum ada sekitar 2, 4, 5 orang lagi. Nanti ya, habis tematik ya, boleh ya istirahat dulu sekarang. Boleh tinggalkan layarnya. Tapi Mem mau pinjam 2 orang, Beatrix sama Feral deh. Beatrix sama Feral boleh lihat ada ruang apa Mem buat ruang meeting. Boleh masuk ke situ Beatrix sama Feral, ada Mem buat ruang meeting, Mem pinjam kalian berdua. Yang lain silakan